Baik, sebelum saya mulai materi saya, alangkah baiknya saya perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya David Christian Siltonga, NIM saya 723234101. Nah, materi ini menganalisis transaksi. Setelah mencatat transaksi, tahapan selanjutnya dari siklus akuntansi adalah memeriksa setiap transaksi yang telah dilakukan. Sebab dalam mengambil keputusan, analisis transaksi dapat berdampak pada situasi keuangan perusahaan. Double entry. Sistem digunakan dalam akuntansi sebagai metode pencatatan. Oleh karena itu, transaksi akuntansi memengaruhi debit dan kredit keuangan dengan cara yang sama, secara sistematis, menggunakan persamaan seperti aktiva, kewajiban, tambah ekuitas. Pencatatan transaksi dalam jurnal. Langkah siklus akuntansi selanjutnya setelah kamu menyelesaikan analisis transaksi adalah mencatat setiap transaksi dalam jurnal keuangan. Jurnal adalah catatan kronologis transaksi selama periode dalam waktu tertentu yang berguna dalam akuntansi. Sedangkan penjurnalan adalah tindakan memasukkan informasi tersebut. Setiap transaksi terbagi menjadi kedua kategori selama proses penjurnalan, yakni debit dan kredit. Kamu dapat menuliskan pencatatan ini dalam jurnal umum, tanpa menghilangkan transaksi apapun. Pencatatan harus kamu lakukan segera, secara sistematis dan hati-hati, sehingga kamu akan menerima jumlah debit dan kredit yang sama pada masa akhir. Sekian dari saya, terima kasih, selamat pagi. Baik, sebelum masuk ke materi selanjutnya, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya Rezo Santuri, NIM 723341015. Baik, materi selanjutnya yaitu membukakan jurnal penyelesaian ke buku besar. Siklus akuntansi selanjutnya adalah memindahkan semua transaksi dari jurnal ke buku besar setelah kami mencatat. Buku besar sering dapat dianggap sebagai sekelompok rekening pembukaan yang merinci aset tertentu yang dilaporkan dalam satu periode. Tidak diragukan lagi bahwa terdapat berbagai daftar rekening buku besar dalam sebuah perusahaan. Pada tahap siklus akuntansi ini, nomor-nomor kode tertentu diberikan untuk setiap rekening yang ada di buku besar. Tujuannya untuk memudahkan proses identifikasi dalam jurnal. Selain itu, jika transaksi akuntan catatan dalam buku besar, akan lebih mudah untuk memeriksanya kembali atau melihat referensi terkait. Yang kelima, menyusun neraca saldo dan jurnal penyelesaian. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyelesaian adalah langkah-langkah berikutnya dalam tahapan proses akuntansi yang harus seorang akuntan selesaikan. Setiap saldo akuntan dalam buku besar untuk periode waktu tertentu tercantum pada neraca saldo. Saldo buku besar bersatu harus dalam keadaan yang sama saat membuat neraca saldo. Selain itu, kamu harus membuat pencatatan dalam jurnal penyelesaian jika ternyata beberapa transaksi belum tercatat atau jika menemukan kesalahan dalam neraca saldo. Jurnal penyelesaian ini bersifat berkala dengan menggunakan metode yang sama seperti jurnal biasa. Hasilnya, laporan keuangan menjadi aktual setelah dimasukkan ke dalam jurnal penyelesaian. Sekian dari materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, saya Priani Barat, NIM 72331411015. Tahap selanjutnya adalah membuat neraca saldo penyesuaian. Pembuatan laporan penyesuaian dan laporan keuangan adalah fase berikutnya dalam siklus ini. Buku neraca saldo yang telah kamu buat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian menjadi dasar penyusunan neraca penyesuaian. Tergantung pada posisinya, saldo terbagi menjadi aktiva dan pasiva. Kemudian susun sehingga kedua saldo jumlahnya sama besar. Jumlah keseluruhan dalam aktiva dan pasiva harus diperhitungkan saat menyusun neraca saldo penyesuaian ini. Jika tidak, akan terjadi kesalahan perhitungan sehingga laporan keuangan tidak bisa dibuat. Setelah aktiva dan pasiva dalam buku neraca saldo sama, maka laporan keuangan bisa mulai dibuat. Perkenalkan, saya Tun Lizu Sitanggang dengan NIM 723341104. Laporan neraca. Laporan neraca berfungsi mengetahui tentang kewajiban dan aktiva modal saham dalam periode tertentu. Istilahnya di laporan keuangan disebut balance sheet. Selanjutnya, fungsi neraca memantau keuangan perusahaan baik atau buruk, lalu dapat juga melihat keadaan arus pada kas di masa mendatang dengan analisa likuiditas perusahaan. Laporan arus kas. Jumlah kas yang keluar dan kas masuk berpengaruh dalam laporan keuangan dan berkaitan pada investasi atau penambahan modal. Laporan perubahan modal. Perusahaan dagang bisa saja sewaktu-waktu terjadi perubahan modal untuk pengembangan bisnis ataupun saham. Jadi penting sekali melakukan pencatatan di laporan perubahan modal untuk mengetahui modal yang dimiliki perusahaan dagang di satu periode tersebut. Laporan laba rugi.
Laporan keuangan dibuat di periode tertentu dengan cara menghitung pada semua pendapatan lalu dikurangi dengan biaya. Contohnya seperti biaya penyusutan, operasional, administrasi, dan biaya lainnya. Persamaan dasarnya yaitu aktiva sama dengan kewajiban tambah modal. Tahapan selanjutnya adalah menyusun jurnal penutup. Pada akhir periode akuntansi, jurnal penutup ini dibuat dengan menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Kamu dapat menutup kedua akun dengan menyetel nilai setiap rekening ke nol. Rekening ini akan ditutup untuk melihat aliran di sumber untuk periode akuntansi yang masih berjalan. Jurnal penutup ini dapat kamu gunakan untuk mengevaluasi setiap tindakan yang kamu lakukan selama periode setelah rekening tutup. Dalam siklus berikutnya, jurnal penutup dapat membantu awal periode baru periode selanjutnya. Selanjutnya, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Dalam siklus akuntansi, tahap ini bersifat opsional. Setelah jurnal penutup kamu buat, kamu nantinya akan menyusun neraca saldo. Isi neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening buku besar yang ada setelah jurnal penutup. Singkatnya, neraca saldo hanya menunjukkan saldo untuk rekening yang permanen saja. Tujuan adanya penyusunan ini adalah untuk mendapatkan hasil yang meyakinkan tentang keseimbangan saldo. Oleh karena itu, tahapan siklus akuntansi ini bersifat opsional.